Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kita pagi hari ini adalah Ibu menyampaikan tentang identifikasi, informasi, teks, diskusi. Nah, tentu anak-anak masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks, pidato persuasif. Adapun materi kita pagi hari ini adalah identifikasi, informasi, teks, diskusi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.3 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan pengertian dan ciri teks diskusi. Yang kedua, mampu memahami informasi teks diskusi berupa pro dan kontra. Nah, anak-anak, tentu kalian pernah berdiskusi dengan orang tuamu, yaitu tentang sekolah yang kamu inginkan. Juga anak-anak pernah berdiskusi dengan kakak dan adikmu untuk membeli hadiah ulang tahun ayah atau ibumu. Juga kalian tentu pernah berdiskusi dengan teman-temanmu untuk mengerjakan tugas kelompokmu. Nah, untuk membahas permasalahan dalam diskusi, maka disajikan teks diskusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung dan satu di sisi kontra, yang diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi penulis. Nah, teks diskusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Yang kedua, memuat informasi bersifat informatif atau argumentasi. Yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Nah, menerapkan unsur kebahasaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata hubung perlawanan, seperti tetapi, namun, dan sedangkan. Kedua, pengaplikasian modalitas. Nah, modalitas adalah istilah yang merujuk pada kata yang bermakna kemungkinan dan fakta yang dituliskan pada kalimat. Kemudian, penerapan unsur kebahasaan yang ketiga adalah penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Penerapan kohesi leksikal adalah kemampuan mencapai kalimat padu dalam memilih kata. Nah, adapun kohesi gramatikal adalah kemampuan mencapai kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Nah, adapun informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra adalah
Teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung yang disebut dengan pro dan pendapat menentang disebut dengan kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan yang mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Sebaliknya, pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut pendapat kontra. Nah, anak-anak, kalian perhatikan contoh berikut ini. Ini pendapat ataupun gagasan. Nah, pendapat atau gagasan, contohnya Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma Harini, berharap agar gerakan pungut sampah atau GPS menjadi budaya rutin warga Surabaya. Ini adalah pendapat atau gagasan dari Tri Risma Harini. Nah, adapun pendapat yang mendukung adalah warga Surabaya menyambut ide GPS ini dengan melakukan setiap hari. Nah, kemudian pendapat kontra atau penentang adalah akan tetapi ada juga orang yang beranggapan bahwa GPS hanya gerakan sesaat. Nah, ini adalah contoh dari pendapat atau pendapat pendukung ataupun penentang. Nah, anak-anak, sekarang kalian baca contoh dari teks diskusi, yaitu dengan judul Pemilahan Sampah. Sekarang kalian baca dengan seksama. Sekarang kita akan menentukan pokok-pokok informasi yang terdapat
dalam teks diskusi tersebut. Nah, adapun pokok-pokok informasinya yaitu sampah merupakan masalah yang sulit diatasi. Yang kedua, sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian yang ketiga, sampah dampak negatif bagi manusia. Antara lain dampaknya adalah bau tidak sedap, ancaman penyakit, dan menjadikan lingkungan kumuh. Kemudian informasi penting yang terdapat dalam teks diskusi tersebut, yang keempat adalah masalah sampah harus segera diatasi. Kelima, cara pengolahan sampah tidak sesulit yang dibayangkan. Dan yang keenam adalah sampah organik dapat didaur ulang untuk menjadi kompos. Nah, inilah informasi penting dalam teks tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah tentang identifikasi informasi teks diskusi. Nah, ini ada soal. Sekarang Ibu bacakan soalnya. Nomor 1. Apakah peran penting yang dapat dilakukan setiap rumah tangga dalam pengelolaan sampah? Yang kedua, apa tujuan pemilahan sampah? Nah, sekarang Ibu bacakan lagi. Apakah peran penting yang dapat dilakukan setiap rumah tangga dalam pengolahan sampah? Yang kedua, apa tujuan pemilahan sampah? Nah, anak-anak, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Kalau gelap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.